Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Mandarin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, hari ini kembali kita belajar bahasa Mandarin. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengeja dalam bahasa Mandarin. Cara mengeja dalam bahasa Mandarin disebut pinyin. Pinyin. Pinyin adalah tuntunan cara melafalkan suatu huruf Mandarin dengan menggunakan huruf Latin. Huruf Latin adalah yang kita pakai di Indonesia A sampai Z. Selanjutnya, secara umum, pinyin dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konsonan, vokal, dan nada. Ada huruf Mandarin yang bunyi alfabetnya sama dengan bahasa Indonesia, namun banyak pula yang berbeda. Di dalam buku ini, dibahas secara keseluruhan bunyi konsonan dalam bahasa Mandarin dan vokal yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Contoh, saya, wo, w dengan o. Nada 3 kita baca wo dari atas turun ke bawah sudah naik lagi. Wo. Dan selanjutnya kita akan belajar seng tiao. Artinya itu nada di dalam bahasa Mandarin. Nada dalam bahasa Mandarin dibagi ada 5. Yang 4 yang sering dipakai, yaitu yang pertama nada 1 seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do tertinggi. Nada 1 tandanya lurus. Nada kedua naik sedikit, a. Nada ketiga, turun dulu, naik lagi. Dan nada keempat, dari atas ke bawah, turun dengan cepat, dihentak, cepat. Dan satu lagi, nada yang kelima, yaitu jarang dipakai, adalah disebut nada netral atau nada ringan. Dan dibaca dengan ringan dan cepat. Selanjutnya, huruf dalam bahasa Mandarin memiliki bunyi nada tertentu. Jikapun anak-anak bisa kuasai 4 nada ini, makanya bisa baca dengan tepat. Disinilah 4 nada ini. Yang pertama, nada a. Yang kedua, nada 2, a. Nada 3, a. Nada 4, a. Diulang lagi, nada pertama, a. Nada kedua, a. Nada ketiga, a. Nada keempat, a. Yang selanjutnya, kita melihat lagi di halaman yang ke-7. Halaman ke-7 tentang qingseng, nada netral. Di sini contohnya adalah seperti ini. Ma, le, ne. Di dalam bahasa Mandarin ada pula suku kata yang tidak memiliki salah satu dari keempat nada di atas, yaitu suku kata dengan nada netral. Suku kata tersebut dibaca dengan ringan dan cepat, dan penulisan nada netral tidak menambahkan tanda apapun di vokal ini. Yang selanjutnya, kita lihat di halaman ke-8. Sengmu he inmu. Konsonan dan vokal Mandarin. Huruf konsonan di bawah ini M, F, N, L, H yang bunyinya sama dengan bahasa Indonesia. Yang paling kanan U.2 tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. M, F, N, L, H di dalam bahasa Mandarin, dalam mengeja kita sebut M dalam bahasa Mandarin adalah mo, F, fo, N, ne, L, le, h, he. Ikutin langsung baca semuanya. Mo, fo, ne, le, he. Sekali lagi. Mo, fo,
ne, le, he. Ada juga yang membaca me, fe, ne, le, he. Ikutin sekali lagi. Yang kita baca dengan me, me, fe, ne, le, he. Selanjutnya, U.2. Bunyi U.2 adalah bentuk mulut. Kita buat U, tetapi mengeluarkan suara I. Jadi mulutnya agak bonyong. Kita bacanya I. Dan pinyinya ditulis Y dengan U. Contoh, Yu, nada 2. Yu, ikan. Yang selanjutnya, kita lihat di halaman yang ke-9. Hanzi Bisun, guratan huruf Mandarin. Huruf-huruf dalam bahasa Mandarin harus ditulis mengikuti aturan guratan yang telah ditetapkan. Nama bentuk guratan di dalam bahasa Mandarin ini, supaya mudah diingat, nama-nama guratan dalam bahasa Mandarin dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kita lihat yang pertama, heng, yaitu guratan mendatar. Kedua, shu, guratan menurun. Yang ketiga, pie, guratan miring ke kiri. Yang keempat, na, guratan miring ke kanan. Yang selanjutnya, titik. Dan selanjutnya lagi, ti, guratan miring dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, gambar guratan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sini adalah ce, itu yang ditekuk patah. Seperti contoh yang di kotak bagian atas ini. Ada bagian heng, ce, yaitu garis lurus mendatar terus ke bawah. Yang kedua, su, ce, su itu ada turun. Turun dulu, baru tekuk patah. Selanjutnya adalah kou, guratan kait. Di sini ada berapa bentuknya? Ada 5. Heng. Pertama adalah su, kou. Su turun ke bawah, terus ada kaitnya. Yang kedua, heng kou. Heng itu mendatar, terus ada kaitnya. Yang ketiga, wan kou, lurus ke bawah, agak melengkung sedikit, ada kaitnya. Yang selanjutnya, xie kou, garis miring dari kiri ke kanan, terus ada kaitnya. Yang terakhir adalah wan kou, seperti yang ada bentuknya seperti mangkok, terus ujungnya ada kaitnya. Itulah guratan yang contoh di kita belajar. Dan selanjutnya, catatan, untuk guratan-guratan yang tidak dapat berdiri sendiri, nama guratan ce, kou, wan, dan lainnya hanya untuk menunjukkan bagian tertentu yang dimaksud. Sedangkan untuk nama resmi guratan seperti disebutkan contoh di dalam kurung di atas. Selanjutnya, aturan-aturan guratan. Xian heng hou zi. Seperti kita menulis angka 10, shi, pertama mendatar dulu, sudah itu turun ke bawah. Contoh yang kedua, yang di bagian bawah. Pertama, heng, mendatar. Kedua, turun ke bawah, shu. Yang ketiga, tian. Yang selanjutnya, catatan. Guratan mendatar ditulis
dari kiri ke kanan dan guratan menurun ditulis dari atas ke bawah. Jumlah guratan dalam satu huruf dihitung berdasarkan jumlah guratan yang dapat ditulis tanpa mengangkat tulis. Contoh, kou, 3 guratan. Pertama, dari atas ke bawah. Dan kedua, heng, ze, guratan kedua tidak dipisah, tetapi dihitung 1. Karena sudah sesuai dengan aturan xian heng hou su. Namun untuk guratan yang ketiga, karena setiap garis lurus mendatar harus selalu ditulis dari kiri ke kanan, maka harus ditulis menjadi guratan yang baru. Selanjutnya, kita lihat lagi halaman yang berikutnya. Halaman yang ke-11. Pian pang, buso, radikal. Disebut radikal. Radikal adalah bagian dari huruf Mandarin yang digunakan untuk mengelompokkan huruf dalam kamus. Radikal sering mengarahkan makna dari huruf tersebut. Contoh yang pertama. Ada gambar orang berdiri. Radikal ini adalah ren, yang bagian atas, ren, disebut nama radikalnya adalah ren zi tou, artinya ren di bagian atas. Contohnya adalah ke kata penggolong. Selanjutnya, tan ren pang, itu juga mengarahkan punya makna orang. Contoh, ni, kamu, di bagian kiri yang berwarna merah. Selanjutnya, yang berbentuk mulut. Gambar yang berbentuk mulut. Kou, kita sebut kou zi pang, sebutan radikalnya adalah kou zi pang. Maknanya adalah berhubungan dengan mulut. Contoh, jiao. Selanjutnya adalah pao kail, bentuknya seperti topi. Pao kail artinya adalah ada berhubungan dengan atap. Contoh, jia, rumah. Ya, selanjutnya kita masuk di dalam percakapan. Kita lihat di halaman yang ke-13. Perhatikan percakapan ini, nanti juga ada tugas membuat percakapan mirip seperti ini. Yang pertama, yang laki-laki elang menyebut berkenalan, bertemu dengan seorang. Dia pertama menyebut adalah ni hao. Selanjutnya disambut oleh yang perempuan ni hao. Selanjutnya yang laki-laki memperkenalkan diri. Wo jiao elang. Selanjutnya dia bertanya, ni jiao shen de mingzi? Siapa namamu? Terus yang perempuan menjawab, wo jiao Farah. Ya, sekarang percakapannya adalah seperti ini. Yang laki-laki ngomong ni hao, yang perempuan jawab ni hao. Selanjutnya, yang laki-laki memperkenalkan diri. Wo jiao elang, ni jiao shen me mingzi? Nama saya Elang, siapa namamu? Yang perempuan menjawab, wo jiao Farah. Selanjutnya, lihat sengci, kosakata. Ni artinya kamu. Ni hao artinya halo. Shen artinya apa? Mingzi artinya nama. Selanjutnya kita lihat lagi di halaman yang ke-14. Tentang yuyan zisi, pengetahuan bahasa. Ni hao mempunyai fungsi yang sama dengan ta jia hao. Adalah sapaan yang berarti halo. Subjek dapat diganti sesuai dengan orang yang diajak bicara. Ni artinya ni dan tajia bisa diganti. Frasa ini dijawab dengan bentuk yang sama, ni hao. Subjek pun disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Lihat contoh. A. Nin hao,
nin artinya Anda untuk orang yang lebih dihormati atau yang lebih tua. Contoh yang kedua, Lao shi hao. Selanjutnya, nomor 2, Ni jiao shenme mingzi. Atau sering juga diucapkan dengan Ni jiao shenme. Digunakan untuk menanyakan nama orang yang sebaya atau yang lebih muda. Misalnya, guru menanyakan nama murid. Untuk menanyakan kepada orang yang lebih tua dalam konteks formal, digunakanlah qing wen, nin gui xing. Qing wen artinya permisi tanya atau mohon tanya. Nin artinya Anda. Gui xing, apa margamu? Atau qing wen ni shi ... Permisi tanya, Anda adalah ... Dalam hal ini, kalimat ini tidak diselesaikan dengan harapan orang yang diajak bicara akan meneruskan. Contoh, qing wen nin shi. Terus yang diajak bicara, dia jawab, wo shi Chen Lao Shi. Saya adalah guru Chen. Selanjutnya, kita lihat lagi halaman yang ke-15. Halaman ke-15 ini kita belajar tentang nada baca. Ketika satu kata dengan nada 3 diikuti suku kata dengan nada ketiga lainnya, maka nada ketiga yang pertama yang dibaca menjadi nada 2. Tetapi dalam tulisan pinyin tetap ditulis nada yang ketiga. Contoh, ni hao yang berupa nada kedua menjadi nada kedua adalah ni. Pertama kita ucapkan ni hao. Karena perubahan nada kita ucapkan di nada 2. Ni hao. Ya, pelajaran hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.